Hai sahabat Cicitels, halo juga kalian yang baru mampir. Aku doain kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Siapkan headset, cemilan, dan mantapkan posisi rebahan kalian ya. Karena pada kali ini kita bakal melanjutkan alur cerita Legacy Season 4 yang dirilis pada tahun 2022. Bagi kalian yang baru menemukan video ini, aku saranin buat nonton dulu alur cerita sebelumnya. Semua linknya ada di kolom komentar dan deskripsi ya. Lalu apakah yang bakal terjadi kepada Ben yang dalam keadaan tidak sadarkan diri? Akankah kunci yang mengunci sarkofagus para dewa akan jatuh ke tangannya Aurora dan Lizzie yang nantinya bakal bisa membangkitkan para dewa dan membahayakan seluruh dunia? Lalu bagaimanakah nasib Cleo? Akankah dia benar-benar kehilangan seluruh kekuatan sihirnya? Kita langsung masuk ke ceritanya, simak videonya sampai habis ya. Episode kali ini berawal dengan diperlihatkannya Hope yang terbangun di depan restoran milik keluarga Michelson, dan disinilah Hope bertemu dengan bibinya, Rebecca. Hope menolak untuk kembali ke dalam dirinya yang baik, yaitu Hope yang memiliki rasa kemanusiaan. Ya walaupun bibinya ini masih menaruh harapan. Berkemungkinan mereka di masa depan bakal menghadapi para dewa, namun Alaric meyakinkan kalau dia tidak ingin murid-muridnya menjadi korban. Di sisi yang lain, Caleb membawa Cleo ke kampung halamannya untuk membawa Cleo bertemu dengan seseorang yang sekiranya mungkin bisa mendeteksi kekuatan Cleo yang sempat hilang. Kita beralih ke scene yang lain. Sebelumnya kita sudah tahu ya kalau Ben sudah dilumpuhkan oleh Lizzie dan Aurora. Disinilah Ben berada, dia sedang diikat dan berkemungkinan perutnya bakal dibelah karena informasi yang mereka ketahui dari Jennifer kalau kunci yang sebelumnya sudah dia buat untuk membuka sarkofagus itu berada di dalam perutnya Ben. Sempat terjadi perdebatan antara Aurora dan Lizzie, lalu Aurora pun menantang Lizzie atas kesetiaannya, menyuruh Lizzie untuk mengambil kunci tersebut. Tiba-tiba Ben tersadar dan dia pun menolak untuk diacak-acak perutnya, dia pun menawarkan hal yang lain. Hope yang sebenarnya dalam keadaan ketakutan ya, dia seringkali dihantui oleh sosok dirinya yang memiliki rasa kemanusiaan, dan itu membuat Rebecca, bibinya ini semakin yakin kalau sisi kemanusiaan Hope mungkin saja bisa kembali. Hope yang berada di sini ternyata sebenarnya fisiknya yang asli bukan berada di sini, melainkan ini hanyalah proyeksi astralnya saja. Karena kita ketahui di episode sebelumnya kalau Hope itu sudah dibunuh oleh Alaric untuk mengamankan keadaan dan mengamankan Hope di dalam penjara bawah tanah. Yang dilihat Hope saat sekarang ini yang berada di depan restoran milik keluarganya. Walaupun semua ini adalah hal yang nyata, Hope sebenarnya tidak berada di sini. Yang berada di sini hanyalah proyeksi astralnya saja. Bibi Hope pun lalu membawa Hope ke dalam dan memperlihatkan sebuah guci yang di dalamnya terdapat debu milik ayahnya, yaitu Klaus Michelson. Jadi kepingan-kepingan tubuh dari Klaus lah yang sudah diselamatkan oleh keluarganya ini menjadi debu dan diamankan di dalam guci tersebut. Di sini Hope juga bertemu dengan bibinya, yaitu Freya. Ketika tiba-tiba Ben tersadar, dia pun lalu melakukan negosiasi dengan Aurora dan Lizzie. Kalau seandainya memang Aurora dan Lizzie menginginkan kunci yang berada di dalam perutnya Ben mengatakan kalau sebaiknya mereka tidak membangkitkan Ken, yaitu ayahnya Ben. Aurora dan Lizzie pun mengatakan kalau mereka ingin membangkitkan Kronos, yaitu dewa waktu yang bakal mengembalikan waktu ke masa lalu dan menyelamatkan semuanya. Menyelamatkan saudaranya Aurora, begitupun dengan Lizzie yang ingin menyelamatkan saudarinya, juga ingin mengembalikan rasa kemanusiaan Hope. Ben juga ingin kembali ke masa lalu menyelamatkan cintanya. Namun Aurora tidak bisa begitu saja mempercayai Ben dan bekerja sama. Akhirnya Lizzie dan Aurora pun bagi tugas Lizzie pergi ke tempatnya Jennifer. Jadi di sini Lizzie sedang berakting ya. Dia mengatakan kalau dia sedang bertengkar dengan Aurora dan sekarang dia memiliki 2 tiket konser yang tidak memiliki tuan. Jadi datanglah Lizzie ke sini untuk mengajak Jennifer pergi bersama. Sampailah kita kepada Caleb dan Cleo. Di sini Caleb mengajak Cleo untuk bertemu dengan seseorang wanita yang bernama Mavis. Seorang wanita yang katanya dulu sudah pernah menyelamatkan Caleb. Pertama kali Caleb berubah menjadi vampir. Nah, di sini berkemungkinan Mavis ini bisa membantu Cleo. Datangnya Hope ke sini bertemu dengan keluarganya, yaitu saudara-saudara dari almarhum ayahnya. Berkemungkinan karena jiwa Hope yang sebenarnya merasa bersalah dan juga merindukan ayahnya.
Dari film-film sebelumnya, dari The Vampire Diaries, dari The Originals, kita tahu ya betapa kuatnya hubungan saudara Michelson ini. Ya walaupun seringkali terjadi percekcokan di antara mereka. Namun kekuatan terbesar mereka adalah keluarga. Dan untuk itulah, para bibinya ini ingin menyelamatkan Hope. Walaupun Hope sudah mati dan berubah menjadi vampir, bukan berarti Hope tertutup kemungkinan untuk memiliki keturunan. Buktinya ayahnya merupakan seorang vampir ternyata bisa memiliki Hope. Kemungkinan untuk Hope memiliki keluarga dan hamil di masa depan masih ada. Namun untuk mendapatkan hal tersebut, Hope harus memiliki rasa kemanusiaannya kembali. Ketika Hope kesal dan pergi keluar, disinilah Hope bertemu dengan Marcel yang juga merupakan salah satu The Original Vampire dari The Series The Originals. Dia juga merupakan suami dari bibinya yaitu Rebecca. Dia juga memiliki kedekatan dengan Hope dan berusaha untuk membujuk Hope kembali ke keluarganya. Hal ini bertujuan agar ayah Hope, Klaus Michelson, bisa mati dengan damai. Kita kembali ke sekolah Salvatore. Di sini Alaric berbicara dengan alam bawah sadarnya menggunakan prisma ini, yaitu sosok dirinya di masa lalu. Ini adalah Alaric yang terlihat muda ya. Dia yang dulunya merupakan seorang pemburu vampir. Mereka berdiskusi bagaimana caranya untuk menyelamatkan putrinya yaitu Lizzie yang sekarang sudah menjadi vampir. Apa yang harus Alaric lakukan? Buat kalian yang belum tahu, dahulunya Alaric juga sudah berubah menjadi vampir, namun dia mendapatkan obat kembali untuk menjadi manusia seutuhnya. Cleo yang sekarang ini dibantu oleh seorang wanita yang bernama Mavis. Ya, wanita ini walaupun dia bukanlah penyihir, namun dia juga memiliki sejenis kekuatan supernatural gitu ya. Mereka pun bergenggaman tangan, lalu tiba-tiba terjadilah guncangan seperti gempa. Ketika Caleb hendak meredakan keadaan, lalu tiba-tiba keluarlah cahaya dari matanya Cleo. Terlihat seperti dulu dia mendapatkan inspirasi, lalu tiba-tiba Cleo pun pingsan. Apa yang dilihat oleh Mavis tentunya juga sudah dilihat oleh Cleo tentang apa yang bakal terjadi di masa depan. Lizzie dan Jennifer yang pergi berdua tadi sebelumnya pergi ke konser. Jennifer tentu sangat senang hatinya karena dia sekarang memiliki sahabat dan juga mengetahui apa-apa yang dia suka. Lalu ketika dalam perjalanan, Lizzie malah membawa Jennifer ke sebuah tempat terlihat seperti farm gitu ya. Di sana banyak terdapat kuda. Dan juga Lizzie membawa apel yang bisa diberikan kepada kuda-kuda tersebut. Jennifer merasa hal ini aneh, mengapa Lizzie teman barunya, ya walaupun mereka juga sedikit lebih dekat, tapi Lizzie mengetahui hal-hal yang disukai oleh Jennifer. Jennifer menganggap kalau Lizzie selama ini sudah mengerok tentang masa lalunya, yang mana itu juga berarti kalau Lizzie tidak begitu tulus berteman dengannya, melainkan Lizzie menginginkan sesuatu. Orang yang mengetahui kesukaan Jennifer yaitu suka dengan kuda dan juga mengetahui memberi apel ini kepada kuda, yang mengetahui semua itu adalah Ben, dan Jennifer pun menyimpulkan di mana sebenarnya Ben berada. Disinilah ternyata mereka bagi tugas. Aurora menangani Ben di sini dan mengambil kunci dari perutnya. Walaupun Aurora ingin membangkitkan Kronos, bukan membangkitkan Ken, namun Aurora kan tidak tahu sarkofagus mana yang sebenarnya cocok dengan kunci tersebut. Alih-alih nantinya malah membangkitkan dewa yang salah. Sebenarnya Aurora juga memiliki rasa bimbang. Dia ingin bekerja sama dengan Lizzie, namun sepertinya Lizzie memiliki jiwa yang agak keras dan tidak bisa diatur seenaknya saja oleh Aurora. Ben lalu menawarkan tentang dewa yang bisa memberikan anugerah atau keberkahan kepada seseorang yang sebenarnya itu adalah ayahnya sendiri, yaitu Ken. Namun Ben melarang Aurora untuk membangkitkan Ken, tapi Aurora yang berubah pikiran, dia pun segera meninggalkan tempat ini. Di sisi Hope, dia sekarang sudah dilembutkan hatinya oleh Marcel. Hope lalu dibawa kembali pulang ke kediaman Michelson ini. Di sini juga ada Cole Michelson. Jadi untuk perlu kalian ketahui ya, Michelson bersaudara itu ada 6 orang, dan salah satunya itu adalah ayah Hope yang sudah meninggal. Walaupun Michelson bersaudara seringkali bertengkar, berkumpulnya mereka di sini itu adalah bentuk kasih sayang mereka, dan juga mereka sangat bahagia dengan kedatangan Hope. Abu di dalam guci sebelumnya itu mau ditaruh di mana, maka keputusan yang adil itu berada di tangan Hope. Hope tahu kalau di sini adalah tempat di mana ayahnya membangun kerajaannya. Namun tempat ini dulunya sama halnya seperti Mystic Falls. Jadi kalau semua itu terserah kepada Hope, maka Hope memilih untuk membawa debu ayahnya ke Mystic Falls. Semuanya lalu setuju, dan itu bakal memberikan alasan bagi mereka semua, yaitu paman dan bibi Hope ini, untuk bisa berkunjung sering-sering ke Mystic Falls. Mereka benar-benar amat sangat menyayangi Hope, dan itu membuat Hope kembali nostalgia ke kenangan masa lalu bersama ayah dan ibunya. Perasaan Hope yang semakin melemah ini itu membangkitkan rasa kemanusiawiannya yang sepertinya ingin kembali ke tubuh aslinya.
Aurora yang tadinya sudah meninggalkan Ben, ternyata dia sudah kembali ke tempat kerjanya Jennifer. Aurora memohon bantuan agar dia diberikan petunjuk oleh dewa sebenarnya di mana sarkofagus milik Ken yang bisa dibangkitkan dengan kunci ini. Tiba-tiba telepon di sana berdering, ternyata yang menelpon itu adalah Lizzie bersama Jennifer. Ya, di sini Lizzie dan Jennifer juga bekerja sama. Lizzie pun sudah dicerahkan pikirannya oleh Jennifer tentang bahaya membangkitkan dewa. Mereka juga tidak bisa percaya begitu saja kepada Ben. Benar adanya, ketika Aurora sedang sibuk teleponan seperti ini, tiba-tiba dia diserang oleh seseorang, ternyata itu adalah Ben. Dan hal yang ditakutkan oleh Jennifer dan Lizzie benar-benar terjadi. Lalu siapakah yang bakal dibangkitkan oleh Ben? Hope pergi keluar untuk menenangkan keadaannya, namun dia pun juga merasakan kalau sisi kemanusiawiannya mengikutinya selama ini dan terjadilah perdebatan di antara mereka. Sebenarnya Hope yang jahat ini selalu membuat dirinya tegar karena dia tidak ingin merasakan apa-apa seperti merasakan rasa sakit, rasa cintanya di masa lalu, karena itu bakal membuatnya lemah. Untuk itulah dia menolak untuk mengembalikan rasa kemanusiawiannya. Namun sifat baiknya yang mulai keluar dan juga perasaannya yang lunak, itulah yang mengundang sisi kemanusiawiannya kembali datang. Terjadilah perdebatan di antara mereka dan juga pertarungan yang bisa kalian lihat. Yang jahat merasa kuat, begitupun Hope yang baik. Namun pertarungan demi pertarungan yang terjadi di antara mereka akhirnya dimenangkan oleh Hope yang baik dan membuat Hope yang jahat pun menghilang. Lizzie dan Jennifer yang kembali ke tempat kerja Jennifer, akhirnya mereka pun mendapatkan kalau di sana tidak lagi Aurora melainkan hanyalah Dara. Lizzie yang merasa bersalah dan Jennifer pun menyadari apa yang dirasakan oleh Lizzie. Karena Lizzie yang selama ini merasa kalau dirinya adalah sosok yang broken, mereka berencana untuk memperbaiki semuanya. Malam pun tiba, akhirnya Cleo di sini tersadar, lalu Caleb pun menanyakan apa yang sebenarnya dilihat oleh Cleo sebelumnya. Ternyata walaupun Cleo belum memiliki sepenuhnya ilmu sihirnya, Cleo sekarang memiliki kemampuan untuk melihat masa depan. Dia melihat gambaran reruntuhan dari sekolah Salvatore seperti sudah terjadi sebuah peperangan. Banyak orang-orang yang tidak bersalah yang bakal mati jika seandainya mereka tidak menghentikan kemunculan para dewa. Begitupun dengan teman-temannya di sekolah Salvatore. MJ yang datang menemui Alaric, ternyata Alaric yang sekarang ini sudah berusaha untuk menjadi sosok yang lebih baik. Alaric pun lalu membuang seluruh minuman kerasnya dan juga mencukur jenggotnya. Sekarang dia malah terlihat lebih muda. Mereka lalu membicarakan tentang peperangan yang mungkin saja bakal terjadi di masa depan, dan MJ ragu kalau seandainya mereka harus menghadapi Lizzie sebagai lawan mereka. Enggak taunya malah datanglah Lizzie ke sini. Lizzie datang ke sini menceritakan semuanya. Sekarang berarti Lizzie tidak lagi menjadi sisi lawan mereka. Di sebuah jalan di mana terdapat sebuah mobil besar, ternyata yang membawa mobil ini adalah Ben dan juga ada Aurora yang dalam keadaan tidak sadar. Ben lalu membuka pintu belakang dari mobil ini. Ternyata disinilah banyaknya sarkofagus yang selama ini diamankan oleh Jennifer. Ben lalu menggunakan kunci ini untuk membuka salah satunya. Di penjara bawah tanah di sekolah Salvatore di mana Hope dikurung, akhirnya dia kembali tersadar. Proyeksi astral Hope yang sebelumnya bertemu dengan saudara ayahnya sekarang sudah kembali ke sini, dan Hope yang sudah tersadar adalah Hope yang baik hati yang memiliki rasa kemanusiaan. Jadi sekarang posisinya malah berkebalikan dengan Hope yang jahat. Hope yang baik sudah memiliki tubuhnya yang asli seutuhnya. Hope yang jahat tentunya juga ingin kembali ke tubuh Hope yang asli. Episode ini pun berakhir, kita bakal melanjutkan ceritanya ke episode selanjutnya. Episode kali ini berawal dengan diperlihatkannya Cleo dan Caleb. Nah, Cleo dalam keadaan yang gak begitu konsentrasi ketika diajak berbicara. Ternyata Cleo sekarang ini sedang melukiskan dan menggambarkan tentang penglihatannya yang bakal terjadi di masa depan. Ternyata yang digambar oleh Cleo tidak hanya saja bentuk dari sekolah Salvatore yang dalam keadaan hancur, namun juga ada gambar-gambar random. Ternyata ini adalah gambar dari gelas yang pecah di sebelah mereka. Satu persatu yang digambar Cleo sesuai apa yang dia lihat di masa depan pun terjadi. Kita beralih ke penjara bawah tanah di mana Hope sekarang sedang dikurung. MJ datang menemui Hope dan dia pun lalu bertemu dengan Hope yang sudah berubah menjadi Hope yang baik. Akhirnya Hope pun meminta maaf tentang apa yang selama ini sudah terjadi kepada MJ dan teman-temannya atas semua perlakuan Hope. MJ melaporkan tentang Lizzie yang sudah kembali dan juga membawa seorang teman yang bernama Jennifer. Namun mereka kehilangan Ben yang kabarnya mungkin Ben sudah membangkitkan salah seorang dewa.
Ketika MJ hendak mengeluarkan Hope dari penjara ini, Hope menolaknya karena dia juga takut kalau seandainya sosok dirinya yang jahat juga keluar dari penjara ini. Jadi Hope belum benar-benar yakin ya kalau dirinya ini bisa bertahan dengan tubuh aslinya. Dia takut sisinya yang jahat kembali mengambil alih tubuh ini. Lizzie yang sekarang sudah kembali ke sekolah ini, dia pun perlahan-lahan kembali pulih. Dia didatangi oleh Alaric untuk membuat mood Lizzie kembali baik. Mereka berdua harus saling jujur tentang apa yang sudah terjadi. Lalu tiba-tiba datanglah Caleb dan Cleo ke sini. Cleo ingin memberitahukan apa yang dia lihat. Sementara itu di dunia limbo di mana Landon dan Necromancer sedang ditahan, diculik oleh seseorang. Ternyata sekomplotan bandit yang sebelumnya menculik mereka berdua dipimpin oleh seorang wanita yang ternyata adalah ibunya Landon. Sekian lama Landon tidak bertemu dengan ibunya dan dia juga sudah melupakan ternyata ibunya yang masuk ke dalam lubang Malivore. Disinilah dia berakhir. Mereka kembali bertemu dan ibunya mencari cara bagaimana caranya untuk kembali juga ke dunia nyata. Sekembalinya Cleo ke sekolah ini, dia memperlihatkan gambar yang sudah dia lukis sebelumnya tentang apa yang bakal terjadi kira-kira di masa depan. Dan gambar itu juga dilihat oleh Jennifer dengan beberapa petunjuk seperti api, petir, dan sejenisnya, yang mana itu memang adalah kekuatan ayahnya, seorang dewa yang bernama Ken. Walaupun mereka belum bisa meyakinkan kalau gambar Cleo ini benar-benar bakal terjadi, mereka tetap harus bersiaga dan bersiap-siap. Alaric lalu memerintahkan murid-muridnya ini untuk mengamankan keadaan, mengevakuasi seluruh murid-murid di sekolah Salvatore dan juga mengevakuasi kota. Sementara itu, Cleo harus tetap berada di sekolah ini agar dirinya tetap aman karena Cleo belum sepenuhnya memulihkan ilmu sihirnya dan ditakutkan kalau seandainya terjadi apa-apa kepada Cleo, mereka nantinya tidak lagi bisa melihat dan meramal masa depan. Mereka juga membutuhkan kekuatan Hope sebagai pemimpin mereka. Namun Hope dalam keadaan yang masih linglung dan bingung untuk mempertahankan dirinya yang baik, lalu Hope pun didatangi oleh Lizzie. Hope pun menceritakan tentang keadaan yang sebenarnya yang berada di sekitarnya, kalau sisi jahatnya masih berada di sekelilingnya ini, berusaha untuk mengambil alih tubuhnya, dan Hope tidak menginginkan hal itu. Ibu Landon yang bernama Sela sekarang sedang berbagi cerita dengan putranya ini tentang sebelumnya dia juga sudah memasuki sebuah pintu, namun dia malah berakhir di limbo ini. Landon juga menceritakan tentang perjalanan dirinya sampai malah terjebak di sini karena tubuhnya dulunya yang sudah dijadikan wadah oleh Malivore dibunuh oleh kekasihnya Hope. Ya walaupun semua itu dilakukan atas dasar pengorbanan. Landon mengingat siapa wanita ini, yaitu adalah ibunya, karena ingatan seluruh orang sudah dikembalikan oleh Josie sebelumnya. Jadi apapun yang mereka lupakan di masa lalu tentunya bakal bisa teringat kembali. Di sekolah Salvatore, semua murid-murid sudah mulai dievakuasi, kembali dipulangkan kepada orang tua mereka dan juga dibawa ke tempat-tempat aman. Sementara itu, Cleo yang sekarang ini sedang mencari inspirasi dan juga mendapatkan ingatan apa yang bakal terjadi di masa depan, namun dia belum mendapatkan gambaran apapun. Dia ditemani oleh Jed, kira-kira apa yang bisa memicu Cleo untuk bisa mendapatkan kekuatannya melihat masa depan. Ketika Jed menanyakan beberapa hal kepada Cleo, lalu tiba-tiba Cleo mendapatkan sebuah gambaran. Dia pun menggambarkan di kertas ini dan terlihatlah gambar dari, kita melihat itu seperti Ben yang sedang membawa kepala seseorang. Entah Cici salah lihat atau gimana, kita bisa memastikannya nanti ya. Hope yang saat sekarang ini masih berada di penjara bawah tanah selalu saja digoda oleh sisinya yang jahat. Tentang Hope yang lemah yang mungkin tidak akan bisa menyelamatkan semuanya, juga menyelamatkan cintanya dan menyelamatkan sahabat-sahabatnya. Lalu Lizzie kembali ke ruangan ini dan ingin membantu Hope. Menggunakan kekuatan sihirnya nantinya bisa membuat sisi Hope yang jahat dikurung ke dalam kotak ini. MJ dan Caleb dengan kekuatan vampirnya, mereka menghipnotis para petinggi di kota ini seperti sopir, para polisi untuk mengarahkan para warga keluar dari kota tersebut seolah-olah mereka melakukan aktivitas seperti biasa seperti jalan-jalan, yang penting kota ini dalam keadaan kosong. Lalu setelahnya MJ kembali ke sekolah dan di sini ada Caleb yang mendengar bunyi-bunyi sesuatu. Dia yang mencurigai hal tersebut, ternyata dia malah bertemu dengan seseorang. Ternyata ini adalah Ben. Ben seperti membawa benzin dan juga ingin menyulutkan api. Ya silakan saja bakar kota ini, toh juga nggak ada orang di sini dan Caleb juga bakal kembali ke sekolah dan melaporkan semuanya. Namun hal itu dicegah oleh Ben dengan menghajar Caleb. Di sini Lizzie hendak membantu Hope, yaitu dengan sebuah kotak sihir ini. Dimulailah mereka bercerita awalnya tentang bagaimana Hope harus menghandle semua ini. Hope sampai mengalami hal seperti ini, yaitu dengan masih melihat sisi jahatnya, itu sebenarnya relate dengan apa yang dirasakan oleh Lizzie selama ini.
Ini adalah sejenis mekanisme pertahanan diri ketika Lizzie dulunya iri kepada Hope dan merasa keberadaannya terancam. Itu sebenarnya Lizzie mengidolakan Hope. Hope adalah seseorang yang pintar, cerdas, pandai bergaul, dan dia juga cantik. Apalagi dia juga kekuatan sihirnya sangat hebat. Begitupun yang dilakukan oleh Hope saat sekarang ini, dia menghilangkan rasa kemanusiawiannya karena dia tidak ingin merasakan rasa sakit hati atas kehilangan Landon yang sudah dia bunuh. Nah, dengan begitulah Hope harus bisa menumbuhkan rasa di hatinya agar dia nantinya bisa menyingkirkan Hope yang jahat ini. MJ dan Ethan yang kehilangan Caleb, lalu datanglah Ben membawa Caleb yang sudah dia hajar. MJ menyerang Ben, namun dia kalah begitu saja. Ketika Ben hendak menantang Ethan dan menyuruh Ethan untuk membawa seluruh warga sekolah Salvatore melawan Ben, lalu tiba-tiba datanglah Jed yang melerai mereka berdua. Jed menyuruh Ethan untuk kembali ke sekolah dan membawa Caleb bersama MJ. Dan tinggallah di sini Jed menghadapi Ben. Ya tentunya Ben tidak ingin berkelahi dengan Jed yang merupakan seseorang yang juga dia cintai. Kita kembali kepada ritual yang dilakukan oleh Lizzie dan Hope, yaitu Hope harus berfokus tentang dirinya yang jahat itu adalah sosok yang benar-benar harus dia singkirkan. Dengan bimbingan Lizzie, akhirnya Hope pun berhasil untuk mengalihkan perhatiannya dan memfokuskan dirinya untuk memasukkan segala hal yang buruk yang berada di sekitarnya ke dalam kotak tersebut. Ritual ini selesai, lalu tiba-tiba mereka malah mendengar suara petir dan api yang merusak gerbang sekolah Salvatore. Mereka kedatangan seseorang yang ternyata itu adalah Ken yang datang ke sini untuk mencari putrinya, yaitu Jennifer. Ken tidak ingin datang ke sini untuk mengobrak-abrik semuanya, dia hanya menginginkan putrinya saja. Jika Jennifer diserahkan kepada ayahnya, maka semuanya bakal baik-baik saja. Namun, kalau seandainya mereka tidak ingin menyerahkan Jennifer, maka mereka semua bakal dibunuh oleh Ken. Tentu saja, Alaric yang merupakan pemimpin di sekolah ini tidak ingin menyerahkan Jennifer begitu saja. Mereka yang dalam keadaan terdesak, lalu datanglah Lizzie dan Hope yang ingin membantu keadaan. Di sisi lain, mereka mengira sebelumnya mereka sudah mengamankan Jennifer, ternyata Jennifer malah kabur meninggalkan sekolah ini. Jennifer tentunya tidak ingin dikembalikan kepada ayahnya. Lalu dia diikuti oleh Cleo yang mengatakan tidak mungkin mereka menyerahkan Jennifer kepada ayahnya. Jennifer harus percaya dengan warga di sekolah Salvatore karena Cleo mengalami sendiri. Dulunya dia diinginkan oleh Malivore, namun warga di sekolah ini tidak menyerahkan Cleo kepada Malivore begitu saja. Alaric dan teman-teman Cleo tetap mengamankan Cleo dan mencari solusi yang lain. Namun Jennifer tetap ingin kabur dari tempat ini. Lalu tiba-tiba Cleo malah jatuh pingsan. Ternyata yang melakukan itu adalah Hope. Hope membuat warga di sekolah ini tiba-tiba jatuh pingsan itu untuk mengamankan semuanya agar mereka semua tidak diserang. Namun mantranya tentunya tidak berlaku kepada Jennifer yang merupakan seorang dewa. Lizzie juga dalam keadaan tersadar karena nantinya dia bakal membantu Hope. Ken memang menginginkan putrinya, namun yang keluar malah Hope dan Hope pun bakal melawannya. Jika Ken ingin menyakiti semuanya, maka dia harus berhadapan dengan Hope. Hope pun mengeluarkan kekuatannya, namun itu bukanlah kekuatan apa-apa dibandingkan kekuatan dewa. Lizzie menggenggam kepala Ken, namun itu tidak memberikan efek apa-apa, dia pun malah terlempar. Begitupun dengan Hope, sebegitu mudahnya Ken melempar mereka semua tanpa menyentuhnya, lalu Ken menyerang Lizzie, sampai akhirnya dia terlempar ke pagar dan mati. Dan hal itu juga menjadi heartbreaking moment bagi Hope. Perdebatan lainnya juga terjadi antara Ben dan Jed. Ben mengatakan kalau alasan dirinya membangkitkan ayahnya yaitu Ken agar dirinya mendapatkan anugerah dari ayahnya itu. Anugerah bakal terjadi kepada siapapun yang membangkitkan Ken, dan hal itulah yang diinginkan oleh Ben agar kutukan di dirinya hilang, yaitu kutukan sebagai magnet monster. Ben ingin mengajak Jed untuk pergi bersamanya, namun Jed malah membunuh Ben. Hope lagi dan lagi dihajar habis-habisan oleh Ken, namun itu tidak membuat Hope mati, karena Hope merupakan juga makhluk abadi, seorang Tribrid. Ketika Hope sampai di titik akhir, dia tidak lagi bisa bergerak dan melawan, lalu tiba-tiba datanglah Jennifer di belakang sana dan mengatakan kalau dia bakal kembali bersama ayahnya. Namun ayahnya tidak boleh menyakiti siapapun di sekolah ini. Ayahnya mengatakan kalau dia merindukan putrinya ini, lalu mereka pun pergi dari tempat tersebut. Lizzie yang merupakan seorang heretic, yaitu penyihir yang juga memiliki kekuatan vampir, walaupun dia sudah mati dia bisa bangkit kembali, dan dia juga mulai memulihkan diri. Ayahnya juga sudah kembali tersadar, sedangkan Ben yang sebelumnya mati dan sekarang sudah hidup kembali, dia pun diamankan di penjara bawah tanah di sekolah ini.
Landon yang sekarang bersama ibunya di limbo, ibunya sekarang juga sudah mendapatkan koin untuk bisa menuju kedamaian. Landon mengantarkan ibunya menuju Charon, yaitu seorang ferryman. Disinilah ibunya menaiki kapal ferryman ini, berpisah dari Landon menuju kedamaian. Keadaan di sekolah memang sudah sedikit mereda dan aman, tidak lagi ada penyerangan. Namun MG yang mencari keberadaan Ethan, dia pun malah terkejut melihat Ethan dalam keadaan yang mengedap-ngedip. Terlihat dia muncul namun kembali menghilang, muncul dan begitu kembali, namun dalam keadaan yang menyakitkan. Dia tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi kepada Ethan. Hope juga mulai memulihkan dirinya, dibantu oleh Cleo dan juga ditemani oleh Caleb. Landon yang sudah melepas kepergian ibunya, lalu ketika dia berbalik, dia malah bertemu dengan sosok Hope. Kita belum mengetahui apakah ini sosok Hope yang baik atau yang jahat, namun dia adalah Hope yang juga mencintai Landon. Apakah sebenarnya Hope yang di dunia nyata, yang belum sadarkan diri, jiwanya juga kembali masuk ke limbo? Apakah nantinya mereka bakal bersama-sama bisa kembali ke dunia nyata? Apakah keadaan sekolah Salvatore juga bakal aman-aman saja sampai di sini? Bagaimana dengan Jennifer? Bagaimana dengan dewa yang sudah dibangkitkan? Dan juga bagaimana dengan Ben? Kita bakal melanjutkan cerita ini ke video selanjutnya. Untuk saat ini, inilah akhir dari video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video dan channel ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Jangan lupa aktifkan loncengnya, karena Cici nggak ingin kalian ketinggalan video updatean terbaru dari Cici Tales. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. Bye-bye!